Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Jumpa lagi nih dengan Ane di konten atau channel MC1977 ya, bersama Ane Rian sebagai host dari channel ini. Terima kasih buat ente semua yang masih setia di channel ini ya, menanti video-video Ane, dan khususnya pelanggan channel ini yang udah bersedia berlangganan dengan sukarela untuk mengembangkan channel ini. Oke Sobat Driver, di hari Minggu ini deh Ane mau bahas analisis terkait mungkin komentar-komentar dari teman-teman deh mengenai dinamika yang terjadi, mungkin bisa dibilang perang tarif antar aplikasi ya, terutama dua raksasa ojol di Indonesia, yaitu Duo Ijo, yang terkesan langsung atau tidak itu kayak perang tarif, dan imbasnya aplikasi seperti kita yang underdog ya, underdogs maksudnya, yang kuda hitam seperti Maxim, InDriver, Lalamove dan lain-lain, itu mungkin terimbas ya. Oke, saksikan videonya ya, gimana analisannya dan apa solusinya sebagai kita, dan gimana dinamika yang harus kita jalanin. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas tuntas pada video berikut ini ya. Jangan kemana, yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, terus yang belum berlangganan silakan berlangganan, dukung channel Ane biar lebih berkembang, dan nantikan konten-konten eksklusif buat Ane, buat ente semua pelanggan ya, yang khusus pelanggan doang yang bisa nonton nantinya. Oke Sobat Driver, kita langsung aja deh bahas mengenai dinamika yang mungkin udah berlangsung beberapa minggu, bahkan lebih ya, mengenai analisis Ane atau dari pengamatan mengenai aplikasi dua raksasa ojol yang mungkin kalian udah tahu lah nama-namanya. Itu secara eksplisit atau secara nggak langsung sedang mengadakan perang tarif ya, melalui mekanisme aplikasi yang mereka, program aplikasi yang mereka luncurkan. Dengan adanya program tersebut, itu berimbas dengan murahnya harga bagi pelanggan-pelanggan atau layanan aplikasi tersebut. Kita tahu ya, untuk beberapa bulan belakangan ini atau beberapa minggu ini, kita harus akuin kalau taksi driver atau Maxim itu bukan lagi tarif yang paling murah ya teman-teman ya. Jadi gini, itu pasti ada imbasnya. Berimbasnya banyak di yang udah kita rasakan melalui hal-hal yang terjadi di lapangan. Apalagi kalau kalian yang nariknya taksi driver doang ya, termasuk juga Ane. Makanya ada rilis video ini sebagai pengamatan dan solusi analisis kita harus gimana sih dalam menghadapi situasi kayak gini. Ingat ya, prinsipnya adalah ente jangan fokus sama mayor, jangan terfokus sama masalah hal yang terjadi secara mayor yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi Ane di sini lebih cenderung ke arah self improvement ya, maksudnya bagaimana caranya kita ini merubah hal yang bisa kita rubah dan terfokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jangan berharap dengan mayor yang mungkin bisa berubahnya dengan kekuatan yang besar, atau mungkin dengan skala yang di luar nalar kita harus bisa kita rubah gitu. Jadi Ane fokusnya di video ini mengenai solusi terkait hal-hal yang bisa kita kendalikan, bisa kita rubah atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi nanti itu ya segmennya. Ini mau bahas lagi nih. Timbul pertanyaan, Bang, kenapa sih kok dalam situasi kayak gini kantor Maxim atau manajemen Maxim atau Maxim lah terkesan itu seperti hanya nggak peduli gitu. Udah tahu nih dua aplikasi ini lagi perang tarif dengan skema program yang ada pada mereka ya, entah itu slot, entah itu hemat, entah itu dan yang lain-lain, entah itu tarif
apalah gitu yang mereka jalankan, yang memunculkan argo yang memanjakan pelanggan gitu, sehingga berimbas kepada kita yang di lapangan, khususnya driver, taksi driver atau maxing ya. Itu kenapa bang, kok kesannya kayak nggak ada aksi gitu, kesannya tuh hanya melihat wait and see ya, bahasanya. Oke, dari pengamatan analisis aneh, ini analisis pribadi aneh gitu, kenapa Maxim tuh nggak bereaksi dan cenderung ya opportunity aja gitu, oportunis maksudnya, nggak melakukan aksi yang bisa dibilang counter strategi dari situasi ini. Oke, analisis yang pertama, kenapa Maxim diem aja? Yang pertama ya, kalau saya lihat itu Maxim ini nggak berani juga dia menurunkan tarif di saat kondisi seperti ini. Karena ibaratnya yang melakukan program ini adalah bukan perusahaan yang sembarangan teman-teman. Ini perusahaan besar. Terkait investornya juga udah bukan investor kaleng-kaleng ya. Ada BlackRock, ada Tencent, SoftBank dan yang lain-lain. Jadi kalau mereka mengadakan promo dan kita melakukan counter strateginya dengan menurunkan harga juga, ini bisa berimbas lebih fatal ya teman-teman. Karena kenapa? Bahasa kasarnya gini, oh ini aplikasi ini udah mulai berani ya sama kita ya. Oke, tadinya dia mau gencet mungkin dalam jangka waktu pendek, nah nanti bisa digencet lebih panjang lagi dan mengadakan program yang lebih ekstrim lagi untuk benar-benar mematikan aplikasi yang tadi ya, yang dilihat melakukan kontra strategi. Ibaratnya kalau dalam dunia bisnis to bisnis, ini prinsip kill your competitor. Ini aneh diajarin waktu aneh di belajar di Australian School ya, Uni Retail itu kayak gitu. Jadi harus membunuh, benar-benar membunuh sampai akar-akarnya, kalau perlu sampai tumbang kompetitor kita. Itu dia. Jadi Maxim kenapa diem aja dan nggak bereaksi? Mungkin menganalisis masalah ini. Kalau dia bereaksi itu bisa berbahaya jangka kedepannya. Nah, terus yang berikutnya, Maxim ini juga dari kejadian dinamika yang ada, dua ojol besar ini perang tarik melalui skema promosi atau skema program mereka. Maxim ini ingin menjaring pelanggan loyalitasnya ya. Jadi kayak walaupun dengan adanya tarif-tarif yang promo-promo mereka, nanti bisa kelihatan tuh pelanggan-pelanggan Maxim yang tetap setia gitu memakai aplikasi Maxim ini. Ini backlight ya teman-teman ya, terlalu cerah nih di sini. Jadi itu, nah nanti ketahuan nih pelanggan mana aja secara sistem yang konsisten terus-menerus, walaupun ada promo dari dua raksasa ini dia tetap pakai. Nah nanti mungkin pelanggan-pelanggan seperti ini yang nantinya jadi database untuk kekuatan support bisnis Maxim sendiri di jangka waktu ke depan. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, secara finansial kalau Maxim mau bakar-bakaran saldo ya misalnya, itu kayaknya mungkin ya, saya nggak tahu pasti dapurnya finansialnya ya belum cukup kuat teman-teman. Karena kenapa? Kita nggak tahu investornya gimana atau ketersediaan terbatasan dananya gimana Maxim. Kalau dua aplikasi besar ini jangan tanya kalau masalah investor dan masalah finansial ininya ya, finansial penunjangnya gitu dalam operasional bisnis. Jadi itu ada 3 poin utama analisis aneh. Ini analisis aneh ya, berdasarkan pengamatan dan mungkin pengalaman aneh di dunia retail selama mungkin 12 tahun lebih ya, aneh di dunia retail dan di dunia kontraktor. Jadi kayak gitu teman-teman. Yang pertama, kenapa Maxim itu wait and see, gak melakukan kontra strategi? Karena tadi ya, aneh bahas, ada ulang sedikit. Yang pertama mungkin dia hati-hati dengan strategi yang gegabah gitu. Kalau nurunin tarif juga bakal digencet sampai bener-bener kill your competitor gitu, sampai habis nanti dibantainya.
Terus yang kedua mau menjaring ke pelanggan-pelanggan loyalitas untuk database server untuk bisnis, kemajuan bisnis ke depannya. Terus yang ketiga ya mungkin faktor finansial. Oke, ada bahasan apa lagi Bang mengenai hal lainnya terkait dinamika yang ada ini dan imbas-imbasnya? Jangan kemana-mana ente ya. Nanti setelah berikut ini ada yang mau cari spot yang nggak baik-baik, biar enak nanti nontonnya. Oke, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, yang belum like, yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Oke. Sobat driver setia MV9977 masih bersama nih Rian MV9977. Jadi gini, kita lanjutin. Kita tahu tuh market share atau pelanggan Maxim itu juga menggunakan aplikasi tersebut gitu. Dan prinsip pelanggan adalah pada umumnya ya yang mana yang murah dia yang pakai, kecuali pelanggan loyalitas yang udah dimanjakan atau memang udah jatuh hati sama aplikasi tersebut. Itu beda cerita, gak goyang. Nah ini mungkin salah satu tujuan Maxim kenapa wait and see. Nah kenapa semuanya ini berpengaruh, karena mereka mempunyai sistem yang bisa diandalkan juga nih dua raksasa ini. Jadi kalau misalkan mereka ada promo atau mereka ada hal-hal yang bisa memanjakan pelanggannya, mereka akan blast, mengirim SMS atau mengirim email ke pelanggan-pelanggan tersebut gitu, yang isinya gunakan kode promo ini, ayo di fase liburan ini pakai ini tarifnya murah loh, nikmati promo ini. Nah ini yang bisa memicu pelanggan taksi driver yang tadinya pakai Maxim terus yang dia kira murah, melihat blast dari promosi tersebut berpikir untuk pakai murah gitu. Nah itu ya pada dasarnya. Jadi kenapa ada penurunan orderan di Maxim, karena mungkin dari strategi promosi ini teman-teman. Terus yang berikutnya Bang, kira-kira yang tadi lo bilang kita nggak usah berharap sama Bayer lah, maksudnya hal yang nggak bisa kita rubah. Tapi ada nggak Bang solusi yang bisa kita jalanin self improvement untuk tetap bergerilya, tetap bekerja di taksi driver atau Maxim, tetap ngojol maksudnya dalam kondisi seperti ini. Jadi nggak berharap sama kantor Maxim gimana, tapi kita berharap sama diri kita sendiri dalam menghadapi situasi kayak gini. Oke, solusi atau antisipasi yang dari aneh yang pertama itu adalah kita narik di jam-jam waktu orderan yang pasti-pasti aja. Kan ente tahu tuh jam-jamnya. Jadi diutamakan nih kalau saran aneh pagi sama sore. Nanti kalau anak sekolah minggu depan udah datang, udah masuk, kalian bisa tuh jadi pagi, siang, sore, malam dengan waktu-waktu yang kalian udah tahu nih spot-spotnya yang bisa 80%, 90% itu ada orderan dengan mengandalkan yang tadi ya pelanggan-pelanggan Maxim yang loyalis, yang loyal gitu. Jadi seperti itu. Yang pertama itu kita harus terjun di jam-jam yang pasti-pasti aja dalam kondisi seperti ini. Terus yang kedua penting nih di video-video ini itu mengenai customer service atau pelayanan. Jadi saat nanti dapat pelanggan, servis lah sebaik mungkin. Beri pengalaman yang excited gitu, yang merekam otak dia tuh untuk pakai Maxim lagi, walaupun nanti bukan ente drivernya. Seperti yang udah ada contohin di video-video ini gitu, greeting, terus mendengarkan dia ngomong, nggak banyak berdebat, terus wangi drivernya, terus kita beri servis tambahan seperti hand sanitizer. Dan pengalaman yang nantinya dia bisa menggunakan Maxim lagi, walaupun dua raksasa ini itu lagi ada hal yang menekankan dari segi tarif ya. Tapi percaya deh, kalau pelanggan mengalami hal-hal yang baik dari pelayanan kita, dia bakalan pakai Maxim lagi. Walaupun gak semua driver seperti itu ya, tapi dari segi perubahan atau hal kecil positif yang dilakukan, percaya sama nih, itu bakalan berdampak sama orderan. Atau sebaliknya, kalau ente buruk itu juga berdampak sama orderan. Jadi di poin yang kedua, antisipasinya adalah kita berikan pelayanan lebih maksimal. Terus setelah turun, ingatkan biar otaknya ngerekam.
Dipakai terus ya kak Maximnya kak, dipakai terus ya kak Maximnya kak, jangan lupa dipakai terus Maximnya ya setelah close orderan ya, atau DO ya, drop order gitu. Dengan cara kalian udah bagus servisnya, terus kalian info kan seperti itu. Terus yang ketiga teman-teman, kalau ada peluang nih, ya daftarlah ke dua aplikasi tersebut. Jadi bagian dari tim mereka atau jadi bagian dari tim aplikasi tersebut ya. Kalau ada peluang, kalau misalnya buka pendaftaran, ente daftar. Tapi ane nekenin etos kerja taksi driver yang udah ente lakuin mengenai cara narik taksi driver gitu. Ini panas nih teman-teman, ada geser sebentar ke depanan ya. Taksi driver. Jadi jangan kendor mengenai etos kerja nih, sistem kerja yang udah ente bangun selama narik taksi driver doang. Nah, poin yang berikut ini, yang lagi ente bahas ini, kalau ada kesempatan ya ente daftar, masuk jadi tim mereka, tapi bekerja dengan etos kerja yang selama ini ente lakuin dalam narik taksi. Nah, yang berikutnya mungkin ente tetap narik taksi driver tapi ditambah aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang orderan dari aplikasi lain ya. Contoh aplikasi yang lain lah ente paham gitu. Jadi jangan mengandalkan taksi driver aja. Kalau prinsip aneh mah ya udah, kalau aneh mah di taksi driver aja, tapi dengan tadi 2 poin pertama itu ya yang aneh jalanin. Narik di jam pasti-pasti aja, terus memberikan servis yang bagus. Jadi seperti itu solusinya. Jadi kesimpulannya adalah di video ini ya, memang secara eksplisit atau langsung atau tidak, nyata atau enggak, mereka sedang perang tarif gitu, dan imbasnya berpengaruh kepada aplikasi-aplikasi penunjang pasar mereka nih. Penunjang pasar mereka. Dan mungkin mereka juga mengagendakan dari konsep bisnis B2B ini untuk kill your competitor gitu. Jadi biar tetap mereka yang menguasai pangsa pasar, ini dunia bisnis ya. Jadi itu solusi yang Anda berikan dari analisis Anda yang tadi kita bahas panjang lebar di segmen yang udah kita lewatin. Jadi kurang lebih itu deh bahasannya ya. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan kita fokus sama Mayer nih, fokus aja sama self improvement. Gimana ente menyesuaikan kalau mau terus taksi driver ya, mau terus lanjut narik taksi driver. Dan yang terpenting, ada pernah upload video yang ini ya. Kalau masih enjoy, kalau masih senang, kalau masih passion, kalau masih butuh, jalankan. Tapi jangan nyiksa badan kalau memang udah nggak ada kalau udah nggak enjoy, udah nggak menghasilkan, terus capek doang, tinggalkan taksi drivernya dan coba cari peluang lain atau hijrah dari profesi lain, atau ente kalau ada peluang gabung ke aplikasi tersebut demi kelangsungan hidup ya. Jadi ini orangnya fair, nggak harus kalian tuh terus di taksi driver. Jadi seperti itu. Oke sobat driver, kurang lebih itu aja konten dari Ane, semoga bermanfaat. Dan ingat, kalau mau komentar yang benar, komentar dengan bahasa yang baik. Jangan kayak aplikasi sebelah malu-maluin semua komentarnya. Terus juga bahasanya juga mencerminkan kalian itu berliterasi tinggi, berintelijensia tinggi. Jangan komentar yang bikin malu gitu, menjadi budaya di Indonesia. Jadi jangan kayak gitu, oke? Kalau mau komentar yang benar, kalau mau kritik yang benar, Anda terima. Tapi kalau kritik dengan bahasa yang lainnya, Anda bukan yang nggak terima. Kayak gimana gitu, kayak nggak etis aja. Kita ini di YouTube nih teman-teman, jadi gunakan bahasa yang baik, terus juga mencerminkan intelijensia yang walaupun kita ojol, walaupun kita driver, itu mencerminkan intelijensia atau intelektual yang agak bagus. Oke, salam driver semuanya, tetap semangat, tetap waspada, dan ingat deh, sekali lagi, jangan ugal-ugalan, tetap waspada. Ingat, di rumah ada orang yang kita tunggu, yang lagi nunggu kita nih.
Berharap pulang membawa rezeki yang berkah dan juga selamat tentunya bertemu dengan orang-orang yang kita. Salam driver semua, ini Ane akhir ini. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Nanti kedepannya banyak konten-konten eksklusif yang buat pelanggan channel ini aja, biar Ane lebih maju, biar kontennya lebih eksklusif. Dan ada nanti beberapa edukasi seperti ini yang terkait teknis taksi driver atau terkait khusus taksi driver hanya buat pelanggan. Salam driver semuanya, Ane akhirin. Assalamualaikum.